Kapan terakhir kali kamu ngerasa hidup kamu berantakan banget sampai-sampai pengen nyerah aja gitu? Kalau duo sisters alias kakak adik cewek ini udah muak banget sama hidup yang gak jelas dan akhirnya rela ngelakuin pekerjaan apapun demi duit. Justru mereka nemuin jalan keluar dari pekerjaan yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Mereka memulai bisnis jasa pembersihan TKP kasus mengerikan. Pekerjaan apaan tuh? Ada aja idenya. Ini dia kisah yang mungkin bisa mengubah cara kamu melihat hidup pas lagi di bawah roda dalam film Sunshine Cleaning. Dua cewek ini adalah kakak adik yang hidupnya masih miskin dan pas-pasan banget. Mereka berdua tinggal bareng biar bisa patungan kontrakan. Si kakak namanya Rose, diperanin sama Amy Adams. Tapi kita panggil aja si kakak. Kalau si adik namanya Norah, diperanin sama Emily Blunt. Tapi kita panggil aja si adik. Si kakak tuh udah punya anak satu. Anak si kakak laki-laki, namanya Oscar. Kayak biasanya kalau si kakak ada acara di luar, dia minta si adik temenin Oscar. Hidup mereka tuh lagi nggak baik-baik aja. Si kakak cuma kerja jadi pembantu alias babu panggilan. Dia ngerasa hidupnya ngenes dan kekurangan banget. Sedangkan si adek cuma kerja jadi pelayan restoran. Udah gitu, apesnya dia baru aja dipecat karena kerjanya nggak bener. Si kakak tuh sebenarnya bohong kalau keluar karena alasan ada acara. Padahal dia mau ketemu pacarnya yang bekerja sebagai polisi. Dan yang bikin shock, sebenarnya si kakak ini selingkuhannya om polisi. Mereka ketemu diem-diem di hotel murah tuh. Tapi pas ketemuan itu, kebetulan om polisi bilang kalau dia habis menangani kasus berat. Dan dia cerita kalau di TKP itu butuh orang buat jadi pembersih TKP. Bayarannya mahal banget, tapi kerjaannya cuma bersih-bersih TKP aja. So they brought this cleaning crew in, right? You would not believe how much they charge for that shit. Om polisi minta si kakak buat jadi pembersih TKP biar punya duit tambahan. Suatu hari pas lagi kerja jadi babu panggilan, si kakak nggak sengaja dikenal sama kliennya. Ternyata klien itu adalah teman SMA-nya dulu. Teman SMA-nya shock pas tahu si kakak jadi babu panggilan. Soalnya dulu si kakak tuh cheerleader populer di SMA. Si kakak sampai malu tuh ketahuan sama teman SMA-nya. Belum lagi habis kerja jadi babu panggilan hari itu, si kakak dipanggil sama kepala sekolah anaknya karena anak si kakak bandel dan ngelakuin hal-hal di luar nalar. Sampai-sampai anaknya si kakak dikeluarin dari sekolah karena kesalahannya udah nggak bisa ditoleransi. Akhirnya si kakak telepon om polisi dan bilang kalau dia mau kerja jadi pembersih TKP buat dapat uang tambahan. Dia harus cari duit buat sekolah anaknya. I need to make some money. I need to make some good money. Like now. What about that crime scene thing I told you about? Malamnya si kakak langsung ngobrol sama si Ade dan minta si Ade buat kerja jadi pembersih TKP bareng dia. Karena kan si Ade juga lagi nggak punya kerjaan apa-apa. Si Ade mau nggak mau ngikut aja tuh demi dapat duit. Jadinya mulai sekarang Oscar ditemenin sama bapaknya mereka yang udah tua itu. Besoknya si kakak sama si Ade langsung kerja ke TKP pertama. Mereka kayak mau nggak mau gitu jadi pembersih TKP. Awalnya pas masuk rumah TKP sih masih biasa-biasa aja. Tapi pas lihat merah-merah berluberan di tembok, si kakak sama si Ade langsung shock dan jijik buat bersihin TKP-nya. Langsung aja dengan rasa jijik dan mual, mereka terpaksa ngebersihin TKP yang berluberan merah-merah itu sampai kinclong. Mereka gosok-gosok, kerok-kerok, sampai bersih dah pokoknya. Selesai kerja di TKP itu, si kakak sama si Ade langsung dapat bayarannya. Dan bener aja, bayarannya gede dong. Cek senilai 500 US dollar. Si kakak langsung seneng dan pengen kerja lagi katanya kalau misal ada kasus berikutnya. Besoknya kakak sama Ade dapat kerjaan jadi pembersih TKP lagi di tempat lain. Mereka syok pas baru masuk ke TKP, ternyata ada bau busuk. Wah, kayaknya kasus berat nih. Si Ade sampai kaget banget dan muntah-muntah pas buka kamar di TKP itu. Kasian amat ya. Bukan cuma itu, mereka juga harus angkut-angkut kasur keluar TKP. Masih sempet-sempetnya tuh mereka cekcok dan malah ada yang bercanda. Grip on it, Rose. Yeah, fucking slow down. Oh my god, Rose. Bener-bener nyari duit gini amat ya mereka. Besoknya mereka berdua pergi ke toko peralatan rumah tangga supaya bisa beli keperluan alat yang bisa bikin cepet bersih dan gak kebauan di TKP nanti. Mereka beli banyak banget perlengkapan dan peralatan biar bisa kerja lebih maksimal di TKP selanjutnya. Abis dari situ, si kakak anterin si adik ke suatu tempat.
Pas udah sampai dan mau turun, si Ade bilang kalau istrinya Om Polisi itu lagi hamil. Jadi si Ade bilang ke si kakak kalau dia nggak usah jadi selingkuhan Om Polisi lagi. Do you know that? He's never gonna leave her. Si kakak langsung speechless pas tahu kabar itu dari si Ade. Malamnya di kamar hotel, bener aja dong si kakak nungguin Om Polisi tapi kagak datang-datang. Dia sampai telepon resepsionis buat mastiin, tapi tetap aja nggak ada kabar apa-apa. Akhirnya dia cuma bisa kuatin dirinya sendiri. Lagian mau-mau aja nih si kakak jadi selingkuhan Om Polisi. Karena udah nyaman jadi pembersih TKP, si kakak sekarang udah punya nama jasanya sendiri. Dia namain Sunshine Cleaning. Dan dia promosiin ke siapapun orang yang dia kenal termasuk abang-abang toko peralatan rumah tangga. Dan Sunshine Cleaning juga udah ngiklanin jasa mereka di koran tuh. Biar makin banyak yang tahu kan. Gak cuma itu, kakak Ade Sunshine Cleaning juga beli mobil baru biar bisa angkut barang-barang bekas di TKP. Mereka butuh space mobil yang lebih luas, udah seniat ini mereka nih. Akhirnya mereka berdua bisa kerja lebih proper. Sekarang udah punya mobil baru dan pakai alat pelindung diri. Dengan seniat itu makin banyak juga uang yang bisa mereka dapetin dari kerja Sunshine Cleaning. Besoknya pas lagi di minimarket pom bensin, si kakak nggak sengaja lihat istrinya Om Polisi. Dia sampai shock dan panik tuh. Ternyata istrinya Om Polisi masuk ke minimarket dong. Langsung tuh si kakak dilabrak sama istrinya Om Polisi yang lagi hamil. Si kakak direndahin abis-abisan sama istrinya Om Polisi gegara ketahuan selingkuh. Suatu hari, Sunshine Cleaning dapat panggilan ke suatu rumah TKP. Dan kasus yang terjadi di rumah itu adalah kasus hilangnya nyawa secara mengerikan. Pas sampai di rumah TKP, ternyata orang yang ngehubungin Sunshine Cleaning itu udah nenek-nenek. Si nenek cerita kalau suaminya ngelakuin hal nggak terduga di dalam rumah. Karena ngelihat si nenek ketakutan dan kebingungan gitu, si kakak nawarin buat temenin si nenek di luar. Sementara si Ade bersihin ruangan di dalam rumah. Sampai akhirnya nenek itu udah dijemput sama menantunya. Bukan cuma pembersih TKP biasa, tapi si kakak juga punya rasa empati nih. Malamnya tiba-tiba Om Polisi datang ke rumahnya si kakak. Om Polisi ngasih sesuatu ke si kakak, kotak kartu nama buat bisnis Sunshine Cleaning. Tiba-tiba Om Polisi bilang kalau dia pengen selesain hubungan sama si kakak karena ngerasa udah nggak punya harapan dan jalan keluar. Si kakak sampai berkaca-kaca tuh matanya. Let's not do that. I don't want this anymore. Akhirnya Om Polisi balik ke mobil dan pulang ke rumahnya. Besoknya si kakak dapat telepon dari klien yang minta rumahnya dibersihin sama Sunshine Cleaning. Si kakak ngeiyain aja tuh kalau Sunshine Cleaning mau bersihin. Padahal sebenarnya hari itu si kakak mau ke acara teman sekolahnya yang baru ngelahirin anak. Jadinya dia minta tolong ke si Ade buat datang duluan ke rumah kliennya. And I promise I will come and help you finish it up, okay? Fine, please. Fine. Karena bapaknya lagi nggak bisa jagain Oscar, jadi si kakak tiba-tiba ngide minta tolong abang-abang toko peralatan rumah tangga buat jagain Oscar. Kocak amat nih orang ya, padahal kan orang lain itu. Tapi si abangnya nurut-nurut aja tuh. Pas sampai di acara taman sekolahnya, si kakak suka ditanya-tanya tuh sama teman-teman sekarang kerjanya ngapain dan apa yang diurus. Pas si kakak ngejelasin soal Sunshine Cleaning, teman-temannya malah pada kagak ngerti dan jadinya ngelihat si kakak sebagai orang yang nggak jelas. Sementara itu si Ade yang udah di rumah klien Sunshine Cleaning ngerasa kesusahan pas mau ngebersihin rumah itu sendirian. Saking ribetnya si Ade sampai harus berurusan sama kucing rumah itu. Dia harus selamatin kucingnya tapi sekaligus ngebersihin rumah itu juga. Bahkan gara-gara keribetan sendiri sambil ngurus kucing juga, si Ade sampai teledor dan rumahnya itu kebakaran. Asap udah ngepul banget, si Ade panik. Dan pas dia masuk ke dalam, dia nggak bisa padamin api yang udah makin gede itu. Kasian amat nih si Ade. Malamnya pas si kakak baru sampai TKP, dia shock dan panik banget ngeliat rumah klien udah kebakaran dan lagi ditanganin sama para pemadam. Dia sampai nyalahin si Ade mulu tuh. Dia kebingungan mau berbuat apa. Beberapa hari kemudian si kakak ketemu bapaknya. Dia curhat kalau sekarang dia lagi cari pekerjaan lain karena ngutang $40.000 buat rumah yang kebakaran. I owe like $40,000 on that house, and that's on top of everything else. So I just You're not going to earn $40,000 by cleaning houses. Si kakak juga bilang gara-gara kejadian itu dia jadi musuhan sama si Ade. Bapaknya nyuruh baikan tuh, tapi si kakak masih marah banget sama si Ade. Beberapa hari kemudian, Oscar ulang tahun dan dirayain kecil-kecilan sama si kakak, si bapak, dan abang toko peralatan rumah tangga. Si bapak ngasih kado tuh buat Oscar.
Tiba-tiba datang si Ade yang juga bawa kado buat Oscar. Tapi si kakak langsung jutek dan dia menghindar dari si Ade. Pas di dalam toilet, si kakak disamperin sama si Ade. Si Ade langsung minta maaf tuh ke si kakak. And then I fucked up really huge and I'm sorry, okay? You know what I don't get? Belum maafin, si kakak malah ngomel kalau dia jadi kehilangan pekerjaan gara-gara si Ade. Tapi pas suasana udah melunak, si kakak baru mengakui kalau dia harusnya nggak pergi ke acara teman sekolahnya. Dia harusnya pergi ke rumah itu bareng si Ade. Pas balik lagi ke meja makan, si kakak sama si Ade kelihatan udah baikan. Mereka udah sama-sama senyum lagi. Gak lama kemudian petugas restoran langsung kasih surprise buat Oscar. Dan mereka semua seneng banget ngeliat Oscar kesenengan gitu. Gak lama dari itu si kakak balik lagi jadi kerja sebagai babu panggilan. Dia rela lakuin kerjaan itu lagi demi cari uang buat dirinya dan anaknya. Pas baru pulang kerja dan mau ketemu bapaknya, si bapak tiba-tiba bilang kalau dia sekarang udah gak punya tempat tinggal. Si bapak belak-belakan kalau dia ngejual rumahnya demi modal bisnis. Si kakak shock dong, soalnya bisnis itu adalah pembersihan TKP dengan nama bisnis Lorkowski Family Cleaning. Bapaknya pengen si kakak yang jadi bos buat bisnis itu ke depannya. Si kakak langsung bilang kalau dia mau ngejalanin bisnis itu demi keluarga. Sunshine Cleaning mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi peluang besar sering datang dari tempat yang paling tak terduga. Kadang kita harus berani masuk ke dalam kegelapan untuk akhirnya menemukan cahaya. Kalau kamu lagi di masa sulit, ingat ini. Bahkan dari TKP yang mengerikan pun, seseorang bisa menemukan harapan baru, bisa mendapat cuan. Jadi kamu pasti juga bisa. Gimana nih pendapat kamu tentang film Sunshine Cleaning? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.